Mangkunegara I atau Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara I adalah salah satu pahlawan Indonesia yang melawan penjajah di daerah Jawa Tengah loh. Mangkunegara I lahir di Kartasura, Jawa Tengah pada 7 April 1725 dengan nama lahir Raden Mas Said. Mangkunegara I adalah putra sulung dari Amengkurat VI, yang mana kala itu adalah penguasa Mataram, dan ibunya bernama Raden Ayu Wulan. Pangeran Arya Mangkunegara yang merupakan pewaris Mataram saat itu dibuang VOC ke Sri Lanka karena berani melawan penjajah, dan pada saat itu Pangeran Arya Mangkunegara masih berusia 2 tahun. Sejak kecil, Pangeran Arya memiliki dendam khusus terhadap VOC dan berniat melanjutkan cita-cita sang ayah. Pada akhirnya, untuk menggantikan Pangeran Arya Mangkunegara saat itu, akhirnya saudara lain ibu Pangeran Adipati Arya Mangkunegara, yakni Pangeran Prabu Suyasa, diangkat menjadi penguasa Mataram dengan gelar Pakubuwono II. Pada 1740 terjadi pemberontakan besar-besaran terhadap orang Tionghoa oleh Belanda, atau peristiwa tersebut disebut dengan Geger Pecinan. Banyak keturunan Tionghoa yang melarikan diri ke Jawa, sampai terjadi pemberontakan di Kartasura pada 30 Juni 1742, sehingga menyebabkan tembok benteng Kartasura yang pada waktu itu setinggi 4 meter roboh, yang mengakibatkan Pakubuwono II harus diungsikan ke Ponorogo, Jawa Timur. Kala itu, Raden Mas Said yang masih berusia 19 tahun mulai bergabung untuk membela orang-orang Tionghoa yang tertindas oleh VOC dan Pakubuwono II. Pada awal 1741, pasukan Tionghoa mengepung Kartasura bersama Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning dan Raden Mas Said membangun pertahanan di Randuwalang sebelah utara Kartasura. Lalu Raden Mas Said diangkat menjadi panglima perang dengan sebutan Pangeran Pedang Wedono Pamotbesun. Saat Pakubuwono II mengetahui istana Kartasura telah hancur, ia memindahkan Mataram ke Surakarta. Kala itu Pangeran Mangkubumi, yang tidak lain adalah saudara kandung Pakubuwono II, pergi ke Semarang untuk menemui Belanda dan meminta kembali tahta kerajaan Mataram. Namun permintaannya ditolak, sehingga membuat ia geram. Kemudian, ketika ia berpikir bahwa dia memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan VOC, akhirnya Mangkubumi menghimpun kekuatan Raden Mas Said. Dan kemudian Raden Mas Said menikah dengan putri Mangkubumi, yakni Raden Ayu Inten. Dan keduanya bergerilya melawan Pakubuwono II di Surakarta. Pada 20 Desember 1749, Pakubuwono akhirnya meninggal karena sakit keras. Kemudian tahtanya diserahkan VOC untuk menentukan pewaris kerajaan. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Mangkubumi yang kemudian mengklaim dirinya sebagai Raja Mataram di Yogyakarta dengan gelar Pakubuwono II. Namun pemerintahan Mangkubumi tidak diakui oleh VOC. Kemudian putra Pakubuwono II, yakni Raden Mas Suryadi, diangkat menjadi raja dengan gelar Pakubuwono III. Dan untuk memutuskan kerjasama dengan Mangkubumi, VOC melakukan taktik divide et impera atau politik pecah belah. Raden Mas Said kemudian dihasut dengan tipuan bahwa Mangkubumi tidak suka dengannya, dan hasutan tersebut berhasil dan dipercaya karena Mangkubumi memang melakukan perundingan dengan VOC pada Perjanjian Giyanti. Dalam Perjanjian Giyanti yang ditulis pada 13 Februari 1755 itu, Mangkubumi diakui sebagai penguasa Yogyakarta dan mendapat gelar Hamengkubuwono I. Perang antara Raden Mas Said dengan VOC, Pakubuwono III, dan Hamengkubuwono I pun dimulai. Tercatat sejarah terjadi 3 pertempuran dahsyat yang terjadi di periode ini. Bahkan Raden Mas Said
mendapat julukan Pangeran Sambernyawa karena berhasil menumpas lawan dan mengambil nyawa banyak musuh. Pada Jumat Kliwon 16 Syawal 1752, perang pertama Raden Mas Said bertempur melawan pasukan Hamengkubuwono I di Kasatriyan Baradaya, Ponorogo, Jawa Timur. Dari pihak Raden Mas Said, sebanyak 3 orang meninggal dan 29 orang luka-luka. Namun, dari kubu musuh 600 orang meninggal. Yang kedua, pada tahun 1756, tepatnya di hutan Sitakepya, sebelah selatan Rembang, Raden Mas Said bertempur melawan VOC. Hamengkubuwono I mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan pertahanan Raden Mas Said. Meski kalah jumlah, Raden Mas Said dapat memukul mundur musuh. Dalam pertempuran ini, Mangkunagara I berhasil menebas kepala Van der Pol dengan tangan kirinya dan diserahkan kepada salah satu istrinya sebagai bentuk hadiah. Pada perang ketiga terjadi di Benteng Veredebroek, Yogyakarta, yang mengakibatkan kerugian besar terhadap VOC dan Hamengkubuwono I. VOC kala itu mengadakan sayembara besar-besaran untuk memburu Raden Mas Said, tetapi gagal. Akhirnya pada 17 Maret 1757 dibuatlah perjanjian Salatiga. Dalam perjanjian tersebut, Raden Mas Said mendapat wilayah khusus untuk dipimpin. Selain Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran muncul sebagai kerajaan ketiga. Raden Mas Said diberi gelar Mangkunagara I. Meski posisi Mangkunegara bukanlah setingkat raja, namun tetap diakui Belanda sebagai salah satu dari 3 raja di Jawa. Selama 40 tahun bertata, Mangkunegara I akhirnya wafat pada 20 Desember 1795 di Surakarta. Dari banyak peristiwa yang terjadi, banyak sekali keteladanan yang dapat kita ambil dari tokoh Mangkunegara I, yakni salah satunya adalah semangat yang berkibar dalam masa mudanya untuk mengambil kembali kerajaan yang telah direbut oleh VOC. Dia juga bisa mengalahkan VOC sehingga dia bisa menjadi pahlawan nasional Indonesia.